ada di depan saya, sedangkan saya itu ya jalan sendirian. Saya langsung tanya dong, kak, kakak turunnya dari mana? Perasaan dari tadi nggak ada yang turun, cuma kita bertiga doang, kok tiba-tiba kakak ada di depan aku gitu kan. Nah dia langsung bilang, kalian kenapa turun, kenapa nggak lanjutin pendakian sampai atas? Ini masalahnya teman saya sakit, nggak bisa maksain puncak, walaupun cuma 15 menit lagi sampai puncak, tapi ternyata nggak bisa maksain. Terus dia langsung bilang, kalian beruntung, nggak kayak kita cuma sampai di sini aja. Oh, jadi dari apa, dari naik ke Kalimati itu benar-benar yang ngalaminnya itu pas di Arkopodonya itu ya Nah katanya. di Arkopodo itu, nah pada kejadian itu waktu itu ada pendaki dari asal Tangerang tuh meninggal. Meninggal? Kalau nggak salah umurnya 58 tahun, dari Tangerang, ibu-ibu. Itu posisi dia meninggalnya di pos berapa? Itu kejadiannya dia di mau naik ke puncak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channel Masih TV. Buat kali ini, di video kali ini kita bakal ceritain tentang peristiwa-peristiwa di gunung. Mungkin ada sedikit horornya, juga ada menegangkannya, karena mungkin ceritanya menarik juga sih. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Meta Osel, biasa teman-teman manggil saya Mami Osel. Saya mau bercerita tentang pendakian Gunung Semeru 8 Mei 2017, dan posisi saat itu saya lagi mengandung 3 sampai 4 bulan kita. Mengandung anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Oh, berarti Alexa. Ya. Silakan dilanjutin. Jadi kita semuanya dari stasiun menuju Tumpang kita sewa angkot. Dari angkot kita menuju Tumpang istirahat untuk makan-makan, untuk ngisi simaksi, terus untuk persiapan mau naik. Langsung aja ya kita ke Ranupani. Dari Ranupani setelah mengikuti briefing, kita lanjut perjalanan ke Ranukumbolo. Nah di pendakian Ranukumbolo itu alhamdulillah pendakian lancar, tidak terjadi apa-apa. Dari pos 1 sampai Ranukumbolo itu lancar-lancar aja? Lancar, aman, sentosa lah, makan semangka terus ceritanya, itu judulnya. Nah terus dari Ranukumbolo lanjut ke Kalimati itu di perjalanan ketemu orang yang ditandu, mungkin karena jatuh kakinya patah kan. Oh, ditandu. Taruh sebelumnya itu dari Ranupani ke Ranukumbolo itu ngabisin berapa jam? Kita waktu itu naik jam 1 siang sampai Ranukumbolo Bisa. Itu abis itu nggak ngecamp dulu, langsung jalan aja? Kita ngecamp dulu. Oh, Kita ngecamp dulu sampai pagi, ngeliat sunrise, makan, habis makan kita packing tenda lagi, baru lanjut perjalanan ke Kalimati. Nah itu pas tadi kan katanya ketemu sama yang kakinya ditandu itu ya, yang ditandu kayak yang kakinya patah itu di mana itu? Itu di perjalanan menuju Kalimati. Kalimati itu bisa diceritain nggak detailnya? Cerita-ceritanya sih kurang paham, cuma kita saat itu lagi di jalur, kita ketemu dia lagi ditandu. Ditandu terus, boleh silakan. Nah udah kita lanjut ke perjalanan Kalimati, kita istirahat, dirikan tenda, makan, habis makan kita tidur tuh semua. Nah pas tidur itu mimpi kalau ada lift di atas, terus ada orang yang jatuh. Lift di atas ada orang yang jatuh. Maksudnya lagi summit ada lift gitu? Jadi pas ada lagi mau di dalam mimpi itu tuh ada lift, tiba-tiba tuh ada lift, terus ada orang jatuh. Nah terus sudah selesai mimpi kayak gitu, kita bangun untuk melakukan summit attack tuh. Di jam berapa itu? Kita bangun jam setengah 10, persiapan makan, isi perut, jam setengah 11 kita naik ke atas summit. Nah pas di perjalanan summit alhamdulillah nggak kenapa-napa. Pas pertengahan di Arkopodo teman sakit, tetap kita masih bertanya sama temen itu, masih kuat nggak? Masih. Udah kita lanjut. Kira-kira itu sakitnya sakit yang kayak gimana ya? Dia pertama sih bilangnya cuma sakit perut biasa. Nah pas kita suruh istirahat sejenak, dia minum air putih, minum obat, dia bilang lanjut deh kita jalan. Udah kita jalan. Udah tuh lanjut perjalanan aman. Pas mau mendekati 15 menit lagi sampai puncak lah kurang lebih, dia nggak kuat, perut kram, udah nggak bisa apa-apa, dan kita dibantu sama pendaki lain, dia diberi oksigen sama pendaki lain. Dia posisinya langsung jatuh atau dia duduk? Dia nggak jatuh, udah lemes, udah pucat, cuma sama kita disuruh duduk istirahat, dikasih
pendakian itu, terus dia minta istirahat sebentar, cuma kita inisiatif, aku bawa dia turun ke bawah. Nah posisi itu kan sangat ramai sekali waktu itu pendakian, sampai nggak ada sama sekali celah untuk jalanan, cuma saking penuhnya itu Semeru. Akhirnya saya turun buka jalur, suami saya malah dia mungkin sakit lagi. Saat saya buka jalur, tiba-tiba semua pendaki itu posisi pada naik semua ke puncak. Nah pas di Arkopodo tiba-tiba ada sepasang cewek sama cowok yang ada di depan saya, sedangkan saya itu ya jalan sendirian, cuma bertiga sama suami saya. Dan saya beda jarak sama suami saya sekitar berapa langkah ya, ada 10 langkah mungkin. Nah dari perjalanan turun tuh nggak ada sama sekali orang, semua pendaki tuh posisi naik semua ke atas. Itu kebetulan kalau nggak salah jam 2 pagi kejadiannya. Jam 2 pagi itu lagi turun ketemu sama itu, Ketemu di Arkopodo, ketemu cewek sama cowok. Nah saya langsung tanya dong, kak, kakak turunnya dari mana? Perasaan dari tadi nggak ada yang turun, cuma kita bertiga doang, kok tiba-tiba kakak ada di depan aku gitu kan. Nah dia langsung bilang, kalian kenapa turun, kenapa nggak lanjutin pendakian sampai atas? Ini masalahnya teman saya sakit, nggak bisa maksain puncak, walaupun cuma 15 menit lagi sampai puncak, tapi ternyata nggak bisa maksain. Terus dia langsung bilang, kalian beruntung, nggak kayak kita cuma sampai di sini aja. Dari situ saya merinding, langsung merinding. Saya lihat mukanya putih kayak mayat. Dan yang bikin saya yakin itu setan, dia itu kalau kita posisi mau summit otomatis kita pakai baju tebal, pakai jaket. Dia hanya pakai kaos oblong dan dia bawa carrier 100 liter. Nah cowoknya itu pakai celana pendek sama pakai kaos oblong aja, nggak masuk akal banget kalau orang mau summit bawa carrier dan dia pakai kaos buntung doang, kaos oblong. Cewek itu rambutnya sepundak, cantik banget. Nah udah gitu saya langsung bilang sama cewek itu, ya udah ya kak, dia bilang ya udah ya kita duluan. Terus kata aku, oh ya udah. Terus saya ngeliat itu aneh banget, yang tadinya dia jalan di papas susah untuk langkah aja pelan-pelan, pas ngeliat dia langsung sehat walafiat, jalan langsung cepet ke Kalimati. Setelah di Kalimati kita bikin kopi, dia muncul lagi, dia ngasih tahu ke kita kalau dia tuh kayak sepasang pendaki romantis. Si cowoknya ngasih bunga di kuping si cewek itu, terus nggak lama dia hilang. Udah itu ceritanya. Itu buat pendakian turunnya ada buat pendakian turunnya alhamdulillah nggak kenapa-napa, cuma pas dari Tanjung Kumbolo mau turun ke bawah itu kayak berasa ada yang ngikutin terus, mungkin halusinasi atau apa nggak tahu ya, cuma kayaknya tuh ada aja gitu, mungkin karena saya lagi hamil juga. Oh jadi dari naik ke Kalimati itu benar-benar yang ngalaminnya itu pas di Arkopodonya itu ya? Nah di Arkopodo itu, nah pada kejadian itu waktu itu ada pendaki dari asal Tangerang tuh meninggal. Kalau nggak salah umurnya 58 tahun, dari Tangerang, ibu-ibu. Itu posisi dia meninggalnya di pos berapa? Itu kejadiannya dia mau naik ke puncak, cuma belum sampai puncak, cuma pas di Tandu di Kalimati kayaknya meninggalnya Kalimati. Sesak nafas atau gimana? Kurang tahu sih, kayaknya sih kena batu atau apa, kurang tahu, cuma dia posisinya pas dengar dibawa ke Tandu di Kalimati posisinya udah meninggal. Oh jadi pas masuk berita juga sih di TV. Oh itu masuk berita ya? Masuk berita. Berarti setelah dari Kalimati itu kan turun, udah ngalamin lah itu ya. Turun itu aman-aman aja berarti. Aman, nggak ada apa-apa, cuma yang merasa itunya di Arkopodo aja di situ. Oke, nih ada sedikit pertanyaan nih Bu. Ada sedikit pertanyaan. Itu kan katanya yang pertama itu ketemu sama pendaki yang ditandu yang katanya kakinya patah. Itu bisa tahu kakinya patah itu gimana? Itu dengar dari orang. Kan nanya, itu kenapa kan ramai pada saat itu ramai. Oh ngumpul gitu? Iya ngumpul kan, pas posisi dia ditandu itu ramai tuh, jalanan kan padat. Oh lagi rame-ramenya? Lagi rame-ramenya, jadi otomatis kita semua yang lihat pasti lihat. Nah kita nanya dong sama orang itu kenapa, itu katanya patah kakinya. Itu ibu kalau boleh tahu naiknya berapa orang sih? 18 orang. 18 orang open trip atau pendakian bersama? Enggak, itu biasa kita lagi merayakan hari kasih sayang atau maksudnya. Wes, romantis pisan, Iya. Nah, itu kan yang soal pendaki yang kakinya patah itu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini
nggak logis juga sih, kalau bisa dibilang setan juga sih, soalnya kan dari Arcopodo itu langsung ketemu di Kalimati, hilang-hilangan katanya kan ya. Itu di Arcopodo itu dia benar-benar ngomong kayak gitu, jelas yang soal enak bisa turun gitu. Oh itu jelas banget. Tadinya saya nggak nyangka kalau dia tuh makhluk halus. Pas dia bilang kalian mah masih beruntung sampai di sini. Tatap-tatapan muka gitu. Itu belum melihat mukanya, pas dia udah bilang kalian beruntung masih bisa turun, nggak kayak kita cuma sampai di sini, langsung saya melihat mukanya pucat kayak bedak, putih banget. Tapi cantiknya luar biasa, cantik sekali. Yang perempuannya itu. Perempuannya cantik, cowoknya juga ganteng. Cuman mukanya putih gitu. Putih, pucat kayak bedak, putih banget, pucat. Nah, itu model itu di situ pasti. Aduh, nggak ngebayangin deh. Yang anehnya pas dia pamitan, ya udah ya kita duluan. Itu dia langsung hilang seketika, nggak ada lagi. Pas tahu kalau dia bukan makhluk bener ya, kita langsung jalan cepet lah, pasti takut sama ini. Yang sembuh langsung, yang sakit langsung yang sembuh. Sakit aja langsung sembuh, apalagi kita ya. Panik sih panik, cuma kita biasa aja tetap jalan, cuma jalan cepet. Nah, yang terakhir tuh pertanyaannya yang soal katanya ada pendaki yang meninggal itu ya. Itu bisa tahu pendaki itu meninggal itu dari gimana? Nanya-nanya juga apa? Enggak, waktu itu kan kita posisinya dari Kalimati. Oh, ngeliat jelas berarti. Kita lagi di Kalimati, terus kan melihat dia di bawah, di tangga dari atas kan berhenti dulu di pos Kalimati. Terus dari pos Kalimati udah kata petugasnya udah nggak ada nafas. Oh lah di tanduk tapi udah nggak ada nafas. Udah nggak ada nafas. Itu keadaan ramai banget gitu. Enggak, di Kalimati posisi pendaki belum pada turun. Jadi itu sisa berapa orang aja itu yang melihat? Itu yang melihat cuma dikit, cuma di Kalimati yang masih yang nggak muncak, yang nggak ikut summit. Oh, gitu. Nah pas kita pulang sampai rumah, kita dengar berita di TV ada yang meninggal. Tanggalnya sama di tanggal kita, tanggal 8 Mei. Oh berarti ini yang bareng kita, yang di dalam berita itu yang masuk berita itu jelas tanggalnya, bulannya, sama, makanya persis. Pas kita pulang kan otomatis kita nonton TV kan, nah nggak sengaja ada berita meninggalnya korban di Semeru kan. Kebetulan ibu-ibu 58 tahun orang Tangerang, tanggalnya pas banget sama tanggal kita naik, dan pas banget kejadiannya pas aku lagi di Kalimati itu. Kalimati, apa bener itu yang aku lihat? Jadi berarti setelah kejadian yang ibu-ibu meninggal itu turun selamat ya, ambil camp ke rumah juga. Nggak ada kejadian. Alhamdulillah sih kita 18 orang yang sakit, itu aja sakit. Tapi sembuh kan gara-gara ngeliat setan? Iya langsung sembuh. Nah saat itu pas kita packing mau turun ke bawah, alhamdulillah aman-aman, nggak ada terjadi apa-apa. Yang sakit juga langsung sembuh aja gitu. Iya benar, berarti setannya hebat. Mungkin karena aku lagi hamil juga mungkin ya. Iya, hamil 3 bulan itu ya? 3 bulan mau 4 bulan. Hebat juga sih kalau lagi hamil naik gunung itu, hebat juga sih itu, hebat banget. Bawaan baik kayaknya. Iya. Pantas anaknya kecilan sekarang ini. Benar. Berarti udah nggak ada lagi tuh ya, udah clear gitu sampai pulang selamat gitu. Dan gunung Semeru itu jadi gunung idaman kita. Udah berapa kali sih ke Semeru? Udah 7 kali, tapi nggak pernah ada rasa bosan. Tapi ngalamin itu benar-benar pertama kalinya itu aja ya? Kalau melihat yang hal-hal kayak gitu sih sering di gunung. Cuman yang benar-benar kalau yang nyata setan berwujud manusia baru itu aja. Oke. Dan video kali ini dicukupin aja dari Ibu Meta Ocel ya tadi. Jangan ibu dong, ketuaan. Iya. Tante. Jangan tante, tante Girang dong. Ya udah buat kakak Meta Ocel ya. Biasa dipanggil Mami, tapi panggilannya Mami gimana nih? Maminya bukan Mami, Mami. Mami ya. Orang Sunda cek orang Sunda. Iya. Mami. Jauh pisan. Yaudah, untuk video kali ini kita udahin aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye.